Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selamat pagi anak-anak semuanya. Anak kelas 1 Orchid, anak kelas 1 Jasmine, dan anak kelas 1 Rose. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Iya, Bapak kangen nih sama anak-anak 1 Orchid, 1 Jasmine, sama 1 Rose. Nah, kali ini untuk mengobati rasa kangen Bapak sama anak-anak, Bapak membuat video pembelajaran ya. Nah, minggu lalu kita sudah ulangan. Kira-kira siapa yang yakin hasil ulangannya bagus? Mana suaranya? Ya anak-anak. Nah, kali ini kita mau belajar bab berikutnya. Nah, kita hari ini mau belajar yaitu bab tentang kemuliaan. Iya, kita sebelumnya sudah belajar tentang Salam Maria ya. Salam Maria. Kalian sudah hafal belum doa Salam Maria? Apa? Sudah hafal belum? Iya. Kalau yang sudah hafal bagus ya. Kalau sudah hafal kalian harus doakan terus Salam Maria, apalagi bulan Mei ini kita Gereja Katolik sedang berdevosi kepada Bunda Maria.
Yaitu kita berdoa Salam Maria selama 30 hari, selama 1 bulan Mei. Selama sepanjang bulan Mei ini kita berdoa doa Rosario atau doa Salam Maria ya. Nanti anak-anak yang udah bisa doa Salam Maria hebat ya. Nah, kali ini Bapak mau ngajak anak-anak semua untuk belajar tema atau belajar tentang doa kemuliaan ya. Anak-anak coba dibuka bukunya halaman 112 ya. Kelihatan nggak? Nih 112 nih ya. Ayo. Nah, sambil anak-anak membuka halamannya, ingat sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Oke. Bapak tunggu deh, kira-kira udah siap belum untuk berdoa ini ya. Yang masih sibuk sendiri, yang masih main-main, yang masih main game, yang masih ribut, ayo kita berdoa dulu. Udah siap belajar belum? Nah, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami anak-anakmu kelas 1 Orchid, Jasmine dan Rose boleh belajar agama pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami sebentar lagi akan belajar tentang doa kemuliaan. Berkatilah kami anak-anakmu agar kami dalam pelajaran ini dapat menerima pelajaran dengan baik. Bapa, akhirnya doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan pengantaraan-Mu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santo Fransiskus Assisi, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekarang saatnya kita belajar. Ya, tadi kan Bapak udah bilang siapkan dulu bukunya. Udah disiapin belum bukunya? Ayo siapin dulu yuk. Yang sudah, sekarang kita buka halaman 112. Ya, halaman 112. Pintar ya. Halaman 112. Kita baca judulnya bersama-sama ya. Yuk. 1, 2, 3. Doa kemuliaan. Iya. Nah, anak-anak, doa kemuliaan. Siapa yang tahu doa kemuliaan? Apa? Oh, ada yang belum tahu. Ada yang udah tahu. Pintar. Ya. Ya, doa kemuliaan ini betul. Doa kemuliaan ini adalah doa yang menjadi doa wajib bagi orang-orang Katolik ya. Kenapa? Karena doa kemuliaan ini itu mendoakan Allah ya, Allah yang 3 pribadi, Allah yang Tritunggal. Apa tuh Tritunggal? Nah, nanti kita akan bahas lagi lebih dalam, tapi sebelum situ kita mau baca cerita dulu ya. Nah, halaman 113 ya. Halaman 113. Yo, dibuka. Kisah Sang Raja ya. Kisah Sang Raja. Bapak bacakan, anak-anak juga boleh membacakan di rumah ya. Jadi kita sama-sama saling membaca. Oke, udah siap? Oke, kita baca ya. Yuk, 1, 2, 3. Kisah Sang Raja. Pada suatu hari, Sang Raja duduk di atas tahtanya dan berpikir, "Sayalah raja yang paling berkuasa, semua orang tunduk di bawah perintahku. Hanya Tuhan Allah saja yang lebih dihormati oleh rakyatku. Oh, andaikan aku bisa melihat Allah." Raja lalu memanggil para menterinya dan menyuruh mereka memperlihatkan Tuhan Allah kepadanya. Sekalipun semua menteri dan ahli itu mengatakan bahwa itu tidak mungkin, namun raja tetap ngotot dan berkata, "Justru saya ingin melihatnya. Kalau kalian tidak sanggup membawa Tuhan Allah ke istana, kalian semua akan saya hukum." Para menteri dan ahli agama takut bukan main. Pagi berikutnya datanglah seorang gembala tua menghadap raja. Katanya, "Ikutlah saya keluar istana dan saya akan memenuhi keinginan hati Baginda untuk memandang Allah." Sang raja mengikuti gembala tua itu keluar. Sesampai di luar, gembala itu menunjuk matahari. "Mustahil, mustahil," kata raja. "Nanti saya buta."
Dengan tersenyum gembala tua itu menyahut, kalau matahari saja yang dibuat oleh sang pencipta sudah membutakan mata Baginda, bagaimana Baginda tahan memandang Allah sendiri? Dengan malu-malu raja masuk kembali ke istana. Nah, anak-anak, kira-kira apa sih maksudnya dari kisah cerita tadi, kisah sang raja itu? Nah, jadi maksudnya raja itu dia merasa dirinya sudah paling hebat, dia sudah merasa dirinya yang paling tinggi, dia itu merasa yang paling berkuasa, ya nggak ada yang bisa menandingi dia. Nah, pada suatu ketika tadi dia ingin bertemu dengan Allah karena dia melihat Allah ini sebagai seorang saingan, ya, karena rakyatnya itu selain memuja dirinya, raja itu maksudnya dia juga rakyat-rakyatnya itu memuja dan memuji Allah. Dia penasaran, Allah ini siapa sih? Kok dia kayaknya disembah-sembah sama rakyat saya gitu. Nah, raja ini nggak mau ngalah. Akhirnya dia menyuruh para menterinya, yaitu pembantu-pembantunya, ya, untuk mengantarkan dia atau menuntun dia kepada Allah, ya. Para menterinya atau anak buahnya itu bingung, soalnya gimana? Allah itu kan sang pencipta, dia kan maha besar. Bagaimana kita mengantar dia kepada Allah yang begitu besar itu? Nah, tapi karena rasa ketakutan yang begitu tinggi, akhirnya anak buah raja itu mau, ya, dengan berbagai cara. Akhirnya anak buah raja itu mencoba mencari cara, ya, tapi tetap tidak bisa, ya. Mereka masih bingung caranya gimana supaya raja itu diantar kepada Allah, supaya raja itu bisa bertemu dengan Allah. Karena di saat anak buahnya raja ini kebingungan, tiba-tiba datanglah seorang gembala tua, ya. Gembala tua itu masuk ke dalam istana. Dia mendengar bahwa ada seorang raja yang ingin bertemu dengan Allah. Nah, akhirnya gembala tua itu masuk. Dia bilang ke raja, kamu mau bertemu dengan Allah? Ayo ikut saya, gitu kata gembala tua itu kan. Akhirnya dia mengajak raja itu keluar dan dia ikut dengan gembala tua itu. Dan akhirnya gembala tua itu menyuruh raja tersebut untuk melihat matahari, ya. Akhirnya raja itu melihat matahari. Dia memandang dengan matanya. Dia lihat matahari itu. Lama-kelamaan apa yang terjadi? Matanya menjadi sakit. Nah, dia nggak kuat karena sinar matahari itu kan sangat cahayanya sangat kuat, ya. Akhirnya dia menyerah gitu. Nah, akhirnya setelah dia menyerah, gembala tua itu berkata kepada raja tersebut, nah, kalau kamu baru melihat matahari saja sudah membuat mata kamu buta, mata kamu sakit, bagaimana kalau kamu melihat pencipta dari matahari itu, yaitu Allah sendiri? Akhirnya dia pun merasa malu-malu dan dia pun sadar bahwa sebenarnya Allah itu, ya, tidak bisa dilihat secara langsung, ya. Nah, anak-anak, jadi seperti itu. Allah itu nggak bisa kita lihat secara langsung, nggak bisa kita raba, nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita sentuh, karena itu Allah, ya, Allah memang ada di mana-mana, ada di sekitar kita. Dan yang paling penting adalah Allah itu ada di sini nih, ada di dalam hati kita, ya. Hati kita percaya, kita selalu berdoa kepada Allah, pada Tuhan, bahwa Allah selalu menyembuhkan kita ketika kita sakit, ya kan, terus membantu kita ketika kita ada masalah, kan. Nah, itulah Allah. Nah, kapan Allah bisa memunculkan dirinya, menampakkan dirinya? Ya, itu kembali lagi kepada Allah. Ya, Allah bisa saja menampakkan diri kepada siapapun, tapi kita nggak bisa memaksakan bahwa kita mau lihat Allah sekarang. Nggak bisa, karena kita ini adalah makhluk ciptaan Allah dan Allah berhak menentukan apapun pada diri kita, ya. Nah, setelah kita tadi mendengar cerita yang tadi udah Bapak ajarkan, yang udah Bapak jelaskan, ya, sekarang kita mengerjakan latihan soal yang ada di halaman 114, ya. Ayo dibuka halaman 114 nih ya. Oke. Oke, anak-anak, kita baca pertanyaannya bersama-sama. Anak-anak boleh baca juga di rumah. Nah,
Pertama-tama juga anak-anak harus siapkan alat tulisnya, karena kita akan menulis jawabannya langsung di buku cetaknya. Ayo, Bapak tunggu yuk. Udah belum ya? Oke. Oke, ya. Oke, kalau kalian sudah ambil alat tulisnya, yuk sekarang kita kerjakan latihan soalnya bersama-sama ya. Oke, nomor 1. Apa yang diinginkan raja? Apa ya? Ya, yang diinginkan raja, anak-anak boleh tulis. Yang diinginkan oleh raja adalah bertemu dengan Allah. Ya. Anak-anak bisa tulis bertemu dengan Allah ya. Sekali lagi bisa ditulis di nomor 1, bertemu dengan Allah. Oke? Ya. Ya, bertemu dengan Allah. Ya. Oke. Bapak tunggu kalian menulis ya. Ya. Oke, nomor berikutnya ya. Oke, nomor 2. Nomor 2. Apakah keinginannya tercapai? Kira-kira keinginan raja itu tercapai enggak? Apa? Tercapai? Tidak dong ya. Nah, anak-anak boleh tulis tidak ya. Anak-anak cukup menuliskan di nomor 2 tidak ya. Tidak tercapai atau tidak saja boleh ya. Tidak. Oke. Nomor 2 jawabannya tidak. Ya, yuk Bapak tunggu yuk. Anak-anak tulis jawabannya yuk. Oke. Kalau sudah, berikutnya nomor berapa? Nomor 3 ya, nomor 3. Kita baca lagi pertanyaan bersama-sama ya. Siapa yang diancam akan dihukum oleh raja? Siapa ya yang diancam akan dihukum oleh raja? Nah, anak-anak boleh tulis di buku cetaknya, yaitu para menteri ya. Di situ para menteri dan anak buah raja ya. Para menteri dan anak buah raja ya. Anak-anak bisa tulis di buku cetaknya di nomor 3, yaitu para menteri dan anak buah raja ya. Itu jawabannya nomor 3. Oke. Ya. Oke. Berikutnya kita lanjut lagi ya. Nomor berapa? Nomor 4 ya. Nah, bagi anak-anak yang tadi merasa kecepatan ketika Bapak menuliskan jawaban, anak-anak boleh sambil pause. Nanti ketika Bapak bacakan jawabannya, kan Bapak langsung langsung lanjut ke nomor berikutnya. Nah, anak-anak boleh pause dulu, terus tulis tadi apa yang udah Bapak sampaikan ya. Gak apa-apa, kan ini video, jadi anak-anak pause dulu aja. Nanti ketika anak-anak udah selesai menulis, di play lagi ya. Oke, sekarang nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4, yuk. Kita baca pertanyaannya lagi. Siapa yang harus kita hormati? Ya, berdasarkan cerita yang tadi kita udah baca. Siapa ya yang harus kita hormati? Yaitu Allah ya. Anak-anak cukup menuliskan jawaban di nomor 4, yaitu Allah ya. Yuk, Bapak tunggu. Allah jawabannya. Oke. Yuk, udah belum ya? Oke. Nomor berikutnya. Nomor berapa? 5. Nomor 5 ya. Good. Kita baca lagi pertanyaannya. Bolehkah kita memaksakan kehendak? Boleh nggak kita memaksakan kehendak atau keinginan kita? Tidak boleh ya. Tulis tidak boleh ya. Ya, ayo ditulis jawabannya nomor 5, yaitu tidak boleh. Oke, sudah? Oke, Bapak rasa anak-anak sepertinya sudah selesai menulis. Nah, sekarang Bapak akan membuat kesimpulan pada pelajaran kita hari ini. Nah,
Jadi, apa sih maksud tadi yang sempat Bapak bahas di depan itu Allah Tritunggal, ya Allah yang 3 pribadi. Nah, kalau kita buat tanda salib, coba apa? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maksudnya adalah bahwa Allah itu memiliki 3 pribadi, yaitu ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan Allah yang 3 pribadi ini ya adalah kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa ya. Dan kita mendoakan Allah yang Tritunggal ini melalui doa kemuliaan ya. Nah, doa kemuliaannya seperti apa? Nah, doa kemuliaannya ini seperti ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin ya. Bapak ulang lagi. Perhatikan kata-katanya yang Bapak sampaikan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin ya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, jadi doa kemuliaan itu yaitu untuk menghormati Allah yang Tritunggal ya, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Nah, itulah maksud dari pelajaran kita hari ini tentang doa kemuliaan ya. Nah, nanti di akhir video ini Bapak akan sisipkan lagu, yaitu tentang lagu Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Putra, dan Selamat Pagi Roh Kudus. Nah, nanti anak-anak silakan nyanyi ya. Setelah penjelasan ini anak-anak bisa nyanyi bersama-sama. Dan satu lagi untuk tugas anak-anak, tadi kan sudah Bapak jelaskan, anak-anak juga akan mendapatkan tugas tambahan, yaitu di halaman 115 ya. Jadi tugas anak-anak di rumah itu mengerjakan latihan soal halaman 115 sampai dengan halaman 116, yaitu bagian 1 dan bagian 2. Nanti anak-anak bisa minta papa mama untuk, kalau sudah selesai mengerjakan latihan soalnya, anak-anak bisa minta tolong sama papa dan mama untuk difotokan hasilnya, itu kirim ke WhatsApp Pak Paul ya. Nah, jadi itulah tugasnya ya. Tugas tambahannya itu mengerjakan halaman 115 sampai halaman 116, yaitu bagian 1 dan bagian 2 ya. Itu saja dari Bapak, dan terima kasih anak-anak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila dalam video pembelajaran ini masih banyak kekurangan, salah ucap ya, banyak kata-kata yang mungkin Bapak salah ucap, membuat anak-anak tidak mengerti, atau Bapak menjelaskannya terlalu kecepatan ya. Memang Bapak tuh mau anak-anak kita sama-sama belajar di kelas lagi, tapi karena keadaannya yang lagi wabah corona seperti ini ya, kita berdoa saja semoga wabah ini cepat selesai sehingga kita bisa belajar kembali bersama-sama di dalam kelas ya. Oke. Dari itu kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa Salam Maria saja, dan nanti kita setelah Salam Maria kita doa kemuliaan, setelah itu baru kita tanda salib ya. Ayo, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Fransiskus Assisi, lindung kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai jumpa anak-anak.